Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bernadetta Sinta Maharani NPM 121, saya sendiri Nadia Luciana NPM 144, kemudian Fadila Dwi Putri NPM 150 dan Ardi Cahya Setiaji NPM 160. Pada video kali ini kami akan membahas tentang perspektif global dari iptek, transportasi, komunikasi, dan internasional. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perspektif global dengan dosen pengampu yaitu Bapak Yogi Prihandoko MPD. Untuk video pembahasannya, mari kita simak video selanjutnya. Pembahasan pertama, pengertian perspektif global. Perspektif global adalah suatu pandangan yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa hidup dan kehidupan ini untuk kepentingan global yang lebih luas. Dalam cara berpikir seseorang harus berpikir global dan dalam bertindak dapat secara lokal. Tujuan umum pengetahuan tentang perspektif global adalah selain untuk menambah wawasan, juga untuk menghindarkan diri dari cara berpikir sempit, terkotak oleh batas-batas subjektif primordial seperti perbedaan warna kulit, ras, nasionalisme yang sempit. Pembahasan kedua, perspektif global dari visi iptek. Perspektif global dari visi iptek semakin memperluas dan mengembangkan proses globalisasi dalam segala aspek kehidupan, karena adanya perangkat yang menjadi medianya. Perangkat tersebut meliputi perangkat lunak seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perangkat keras yang meliputi alat transportasi dan komunikasi. Perkembangan kemajuan dan pemanfaatan perangkat keras tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dan penerapan iptek. Bahasan ketiga, peran dan dampak iptek. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Pengembangan iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sementara orang bahkan memuja iptek 5 sebagai liberator yang akan membebaskan mereka dari kefanaan dunia. Iptek diyakini akan memberikan umat manusia kesehatan, kebahagiaan, dan immortalitas. Dalam peradaban modern yang muda, terlalu sering manusia terhenyak oleh diskusi dari dampak negatif iptek terhadap kehidupan umat manusia. Dampak positif dari iptek. Pertama, masyarakat akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat melalui internet. Kedua, produktivitas dunia industri semakin meningkat. 3. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. 4. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme. Dampak negatif dari iptek. Pertama, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. 2. Ekonomi dan industri dalam negeri sulit untuk review berkompetisi dengan bidang impor yang harganya lebih murah dibandingkan produksi dalam negeri. 3. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. 4. Pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu perspektif global dari visi transportasi. Rusdian Kamaludin dalam Hamidah 2017 mengungkapkan bahwa transportasi berasal dari kata Latin transportar, di mana trans berarti seberang atau sebelah lain dan portar berarti mengangkut atau membawa. Jadi transportasi berarti mengangkut atau membawa sesuatu ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dengan demikian, transportasi adalah sebagai usaha dan kegiatan mengangkut
atau membawa barang baik penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dari perspektif budaya, kita semua dapat mengamati dan merasakan perkembangan alat transportasi dari waktu ke waktu. Sejarah transportasi dimulai sejak manusia menemukan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada saat itu, manusia menggunakan roda untuk memindahkan barang. Kemudian, roda berkembang menjadi alat transportasi yang tidak hanya digunakan untuk memindahkan barang saja, tetapi juga digunakan untuk manusia itu sendiri. Alat transportasi dari mulai yang memanfaatkan tenaga manusia yang sampai saat ini juga masih digunakan. Memanfaatkan tenaga hewan, tenaga bermotor, kendaraan yang menggunakan tenaga jet, hingga kendaraan yang menggunakan tenaga surya atau matahari. Dengan berkembangnya alat transportasi dan jalan sebagai prasarana transportasi, maka jarak yang jauh dapat ditempuh dengan waktu yang singkat, dan tempat-tempat yang terpencil pun dapat dijangkau. Perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain saat ini dapat ditempuh hanya dalam hitungan menit saja. Dan perjalanan dari suatu negara ke negara yang lain dapat terjangkau dengan hitungan jam dengan menggunakan transportasi udara. Bahkan manusia saat ini pun dapat mengunjungi planet-planet lain. Selanjutnya yaitu peran dan dampak transportasi. Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan merupakan urat nadi dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi harus ditunjang dengan pengembangan sistem transportasi yang baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Manfaat transportasi secara ekonomi yaitu pertama, perpindahan orang. Transportasi menjadikan orang lebih mudah dan cepat berpindah dari tempat satu tujuan ke tujuan lainnya. Kedua, pemindahan barang. Transportasi menjadikan barang-barang yang dikirim dari tempat produksi ke tempat-tempat lainnya yang membutuhkan barang-barang tersebut. 3. Menjaga stabilitas harga barang. Transportasi menjadikan suplai barang lebih mudah dan terjamin sehingga harga barang akan tetap stabil. 4. Meningkatkan nilai ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Transportasi meningkatkan produktivitas dan nilai jual suatu kawasan, misal hasil industri, hasil pertanian, tanah, dan lain-lain. 5. Perkembangan wilayah. Transportasi dapat mempercepat perkembangan suatu wilayah. Keterbatasan transportasi menghambat perkembangan wilayah. Transportasi tentunya memiliki dampak positif maupun negatif. Salah satunya yaitu dampak positifnya terhadap kehidupan masyarakat, yaitu memudahkan pekerjaan masyarakat, membantu masyarakat mengangkut banyak barang, memudahkan masyarakat untuk bepergian jarak jauh, mempersingkat waktu kunjungan ke daerah yang jauh, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kemudian dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat yaitu masyarakat menjadi bergantung terhadap transportasi dan kehilangan sikap mandiri, menyebabkan kemacetan, meningkatkan polusi suara yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat, meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, dan juga meningkatkan pola hidup konsumtif. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang perspektif global dari visi komunikasi. Nah, di mana komunikasi itu tidak hanya menjadi milik otentik manusia, melainkan tumbuh-tumbuhan dan hewan juga memiliki cara berkomunikasi. Manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya, yang mengembangkan iptek, memiliki kemampuan, cara, dan kiat berkomunikasi yang beragam, yang juga berkembang serta dapat dikembangkan. Nah, mulai dari masyarakat sederhana sampai ke masyarakat modern. Cara berkomunikasi ini bertahap, beragam, dan berkembang. Komunikasi dalam globalisasi pada abad 20. Isu globalisasi telah berkembang di seluruh negara di dunia. Dunia kini seolah tanpa sekat, di mana semua orang yang berada di negaranya masing-masing bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di negara lain. Nah, seperti yang dikatakan oleh Kennedy dan Cohen, menyebutkan globalisasi adalah sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. Giddens menegaskan bahwa kebanyakan dari kita sadar
bahwa sebenarnya diri kita itu turut ambil bagian dalam semua dunia, dan dunia terkendali yang ditandai dengan selera dan rasa ketertarikan akan hal yang sama. Nah, perubahan dan ketidakpastian serta kenyataan yang mungkin terjadi. Sejalan dengan itu, Peter Drucker menyebutkan globalisasi sebagai zaman transformasi sosial, sebagaimana menyebutkan bahwa globalisasi merupakan pertukaran informasi oleh media dan kemampuan berkomunikasi setiap orang. Nah, adapun pembahasan selanjutnya yaitu peran dan dampak dari komunikasi. Nah, komunikasi sendiri merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah, instansi, masyarakat, atau di mana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam komunikasi. Semakin kompleks kehidupan manusia, membuat peranan komunikasi semakin tidak terelakkan. Komunikasi erat kaitannya dalam kepentingan berinteraksi, memecahkan masalah, atau menjalin hubungan baik antar sesama. Dampak positif dari komunikasi sendiri yaitu yang pertama, memberikan kemudahan untuk mendapatkan layanan tertentu lewat jarak jauh, misalnya berbelanja online, pesan tiket kereta api online maupun perjalanan yang lainnya. Yang kedua, masyarakat dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang jauh di dalam negara maupun antar negara. Yang kedua, masyarakat dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone dan tidak perlu menunggu waktu lama. Dan juga ada dampak negatif dari komunikasi, di mana yang pertama, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Nah, yang kedua juga individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik karena adanya perkembangan komunikasi yang ada. Baik, yang selanjutnya ada fungsi komunikasi internasional, antara lain yang pertama yaitu mendinamiskan hubungan internasional yang terjadi antara dua negara atau lebih, serta hubungan di berbagai bidang antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda negara atau kebangsaan. Nah, yang kedua, membantu menunjang upaya-upaya pencapaian tujuan hubungan internasional dengan meningkatkan kerjasama internasional serta menghindari terjadinya konflik atau kesalahpahaman baik antara pemerintah dengan pemerintahan maupun antar penduduk. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga merupakan teknik untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri bagi masing-masing negara untuk memperjuangkan pencapaian kepentingan di negara lain. Materi selanjutnya yaitu mengenai perspektif global dari visi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan lembaga dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia di negara-negara anggotanya. PBB menangani masalah-masalah internasional, terutama yang dialami oleh negara-negara anggotanya. UNESCO adalah organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan PBB. Tugasnya memajukan kerja sama antar bangsa melalui bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam rangka penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia, dan penegakan keadilan. UNESCO berdiri pada tanggal 4 November 1946 yang berkedudukan di Paris, Perancis. UNICEF adalah organisasi dana perkembangan anak-anak internasional PBB. Tugasnya memberikan bantuan dalam rangka menyejahterakan ibu dan anak. UNICEF berdiri di New York, Amerika Serikat. WHO adalah organisasi kesehatan sedunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 7 April 1948 yang berkedudukan di Jenewa, Swiss.
Tugasnya meningkatkan kesehatan bagi semua orang. IBRD adalah Bank Dunia untuk Pembangunan dan Perkembangan. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1945 yang berkedudukan di Washington, Amerika Serikat. IMF adalah Dana Moneter Internasional. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1945 yang berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat. IMF bertujuan memajukan kerjasama di bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan sehingga memperluas kesempatan kerja. ITU merupakan persatuan telekomunikasi internasional dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok tersebut perhatian dan kepeduliannya tidak hanya pada masalah-masalah regional masing-masing, melainkan juga mengenai masalah internasional dan juga masalah global. Organisasi independen yang tergabung dalam kelompok Roma, yang anggota-anggotanya terdiri atas berbagai keahlian seperti ilmuwan, budayawan, rohanian, pengusaha, pejabat, dan lain sebagainya, juga memperhatikan, mengkaji, dan memprediksi masalah-masalah global seperti masalah penduduk, pangan, dan kelaparan, produksi pertanian, konsumsi sumber daya alam, industrialisasi, pencemaran, krisis energi, krisis pangan, dan lain sebagainya. Lembaga internasional, baik PBB maupun organisasi-organisasi independen lainnya, memiliki kedudukan, fungsi, dan peran yang bermakna dalam menopang saling pengertian serta saling ketergantungan antar bangsa dan negara yang beragam, sistem politik, ekonomi, budaya, serta keadaan rasialnya.